Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan video materi mengenai pasar persaingan sempurna. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Harun Akarim. Nama saya Muhammad Kiki Baraka. Nama saya Emily Tianubo. Nama saya Nora Intan Nuraini. Nama saya Muzaffar Dinar Wardana. Nama saya M. Abian Hakim. Dan nama saya Samuel Febriana Babar. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Apa itu pasar? Apabila kita mendengar kata pasar, tentu yang ada dalam pikiran kita adalah banyaknya penjual dan juga pembeli yang ada dalam suatu tempat secara bersamaan. Sedangkan pasar sendiri, menurut istilah ekonomi, diartikan sebagai tempat bertemunya baik penjual maupun pembeli untuk melakukan transaksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dan diproduksi oleh produsen. Sehingga saat transaksi dilakukan akan menciptakan harga keseimbangan sebagai harga yang akan berlaku di pasar saat itu dan juga dapat menetapkan jumlah yang nantinya akan diperjualbelikan. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada setiap pertemuan antara penjual maupun pembeli akan terbentuk suatu harga keseimbangan sebagai harga yang disepakati antara pihak penjual dan juga pembeli. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena sistem pasar ini dianggap sebagai struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi, optimal, dan efisien. Akan tetapi, dalam prakteknya, persaingan sempurna tidaklah mudah. Karena untuk menentukan jenis industri yang memiliki struktur organisasinya digolongkan sebagai persaingan sempurna, harus memiliki ciri-ciri yang sepenuhnya sama dengan teori. Sehingga kebanyakan yang ada saat ini hanya sekedar mendekati ciri-cirinya. Namun demikian, walaupun pasar persaingan sempurna yang murni tidak terwujud, dalam praktek sangat penting untuk mempelajari tentang corak kegiatan perusahaan dalam persaingan sempurna. Pengetahuan mengenal keadaan persaingan sempurna dapat dijadikan sebagai modal atau landasan untuk membuat perbandingan dengan ketiga jenis struktur pasar lainnya. Di samping itu, analisis pasar persaingan sempurna adalah suatu permulaan yang baik dalam mempelajari cara-cara perusahaan menentukan harga dan produksi di dalam usaha mereka untuk mencapai keuntungan yang paling maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki Baraka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana terdapat banyak bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan suatu aktivitas jual beli barang atau jasa yang serupa, sehingga tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar ataupun menentukan harga. Contoh barang yang dijual di suatu pasar adalah beras, gandum, batu bara, kentang, ikan, baju, dan lain sebagainya. Pembeli maupun penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar karena mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga atau yang menawarkan suatu harga dan bukan sebagai pembuat harga atau yang menentukan suatu harga. Dalam struktur pasar ini, harga dipengaruhi oleh permintaan atau demand dan penawaran atau supply antara penjual dan pembeli. Pembeli biasanya memberikan permintaan antara sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual akan menawarkan suatu nilai atau nominal barang yang akan dijual. Pertukaran antara nilai keduanya adalah salah satu keseimbangan harga di suatu pasar. Dengan demikian, masing-masing pembeli dan penjual telah menerima tingkat harga yang terbentuk di pasar sebagai suatu datum atau fakta yang tidak dapat diubah. Bagi pembeli, barang atau jasa yang ia beli merupakan bagian kecil dari keseluruhan jumlah pembelian masyarakat. Bagi penjual pun berlaku hal yang sama, sehingga bila penjual akan menurunkan suatu harga, ia akan mengalami kerugian bagi diri dia sendiri. Sedangkan bila dia menaikkan suatu harga, maka pembeli akan lari ke penjual lainnya yang harganya lebih normal. Seperti yang kita ketahui, bahwa pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Penjual yang harganya lebih tinggi tentu akan ditinggalkan pembeli. Hal ini yang mendorong penjual untuk mengikuti saja harga yang berlaku di pasar atau price taker.
Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah price taker. Itu berarti suatu perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan tidak akan menimbulkan perubahan harga pasar yang berlaku. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Ciri-ciri yang kedua adalah setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Itu berarti penjual yang ada di pasar bisa dengan bebas membuka usaha dan menghentikannya bergantung dengan kondisi pasar pada saat itu. Apabila dirasa penjualan mereka tidak begitu menguntungkan atau bahkan mendatangkan kerugian, maka para penjual bisa sewaktu-waktu menghentikan kegiatan dagangannya. Akan tetapi, ketika kondisi pasar sedang meningkat dan bisa memberikan banyak manfaat atau keuntungan, maka para penjual juga dapat secara langsung melanjutkan proses jualannya. Ciri-ciri yang ketiga adalah menghasilkan barang serupa. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa produk yang dijual dalam pasar persaingan sempurna adalah bersifat sama atau serupa dan bisa diganti dengan produk lain yang identik. Dengan kata lain, ketika Anda mengunjungi penjual beras yang ada di dalam pasar tersebut dan melihat kualitas beras yang dijual, maka Anda juga bisa memperoleh produk serupa di pedagang lainnya. Karena barang yang dihasilkan sama, tidak ada gunanya bagi perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga atau non-price competition. Karena pembeli mengetahui barang yang dihasilkan berbagai produsen tidak ada bedanya. Ciri-ciri yang keempat adalah terdapat banyak perusahaan di pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, ada banyak penjual. Meski begitu, penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Biasanya, penjual merupakan perusahaan-perusahaan kecil. Penjual yang mematok harga di bawah harga pasar malah akan menderita kerugian. Sementara, jika menjual harga di atas harga pasar, tidak akan ada konsumen yang membeli. Jadi, penjual tak bisa menentukan harga, meski dia bisa menentukan berapa banyak produk yang dia jual. Ciri-ciri yang kelima adalah pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Artinya, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai keadaan di pasar. Mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan yang terjadi pada harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang jual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total atau total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali dengan harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Itulah yang menyebabkan permintaan rata-rata atau average revenue dan penerimaan marginal atau marginal revenue adalah sama dengan harga. Pada pasar persaingan sempurna, seorang penjual dapat merubah output tetapi tidak dapat dan tidak akan merubah harga pasar. Ini dimungkinkan karena sejumlah besar penjual menjual produk yang identik atau homogen. Setiap produsen hanya memberikan bagian pasokan yang sedemikian kecil dari pasokan total. Perubahan dalam jumlah yang ditawarkannya tidak akan mempunyai pengaruh pada harga pasar. Perusahaan individual dapat menjual sebanyak yang diinginkannya di pasar pada harga yang berlaku. Dengan kata lain, permintaan dipandang oleh perusahaan individu sebagai elastis sempurna. Gambar tersebut menjelaskan bahwa, pertama, kurva A menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kedua, kurva B menunjukkan jumlah output petani relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual oleh petani, harga relatif tidak berubah. Dan ketiga, karena petani bertindak sebagai price taker, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh petani berupa garis horizontal atau bisa disebut dengan elastis sempurna. Sedangkan gambar kedua menjelaskan, yang pertama, kurva pertama menunjukkan kurva permintaan atau D sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR, sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR, dan sama dengan harga atau P. Dan kedua, kurva penerimaan total atau PR berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0.
Perkenalkan, nama saya M. Abian Hakim. Di sini saya akan menerangkan bagaimana sih caranya untuk mencari keuntungan maksimum yang bisa kita dapatkan. Keuntungan adalah ketika kita mendapatkan lebih banyak hal yang positif daripada hal yang negatif. Seperti dalam bisnis, keuntungan adalah ketika pendapatan atau penjualan yang melebihi dari total produksi yang kita keluarkan. Di sini telah ada contoh tabel yang berisikan kolom pertamanya berapa unit barang yang kita produksi, kolom keduanya berisi harga penjualan atau total penjualan, kolom ketiganya berisi biaya produksi, dan kolom terakhir berisi keuntungan. Rumus dari keuntungan adalah total revenue atau total pendapatan atau total penjualan dikurangi dengan biaya produksi atau total cost. Maka dari itu TR dikurang TC. Rumus keuntungan adalah TR kurang TC. Mari kita lihat contoh ketika kita memproduksi 1 unit barang. Di sini ketika memproduksi 1 unit barang, kita memiliki TR atau harga penjualan sejumlah 150. Dengan TC atau biaya produksinya adalah 200. Maka TR kurang TC atau 150 dikurang 200 sama dengan minus 50. Hasil negatif ini menandakan bahwa kita mendapatkan kerugian. Mari kita lihat contoh ketika kita memproduksi 2 unit barang. Harga penjualan ketika kita memproduksi 2 unit barang adalah 300. Sedangkan biaya produksi yang kita keluarkan ketika memproduksi 2 unit barang adalah 280. Maka TR-nya adalah 300 dan TC-nya adalah 280. 300 dikurang 280 sama dengan plus 20 atau positif 20. Maka kita mendapatkan keuntungan sebesar 20. Di sini kita harus mencari terlebih dahulu nilai positif yang mana yang keuntungannya sangatlah maksimum atau yang paling besar nilai positifnya. Bisa kita lihat nilai positif keuntungan yang paling besar berada ketika kita memproduksi 6 unit barang dan juga 7 unit barang, yaitu keuntungan sebesar 420. Nah, cara mencari bagaimana sih, yang mana sih keuntungan yang paling menguntungkan bagi kita, karena ada 2 hasil keuntungan yang sama. Kita harus menggunakan rumus MR sama dengan MC, yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost. Marginal revenue adalah tambahan penjualan yang kita dapatkan. Contohnya adalah ketika kita mengeluarkan 6 unit barang, kita akan memiliki harga penjualan 900. Itu harga penjualan pertama kita. Sedangkan sebelumnya, ketika kita memproduksi 5 unit barang, harga penjualan kita yaitu 750. Maka MR sama dengan harga penjualan pertama dikurangi harga penjualan kedua, yaitu harga penjualan sekarang dikurangi dengan harga penjualan sebelumnya. Maka 900 dikurang 750 sama dengan 150. MR untuk produksi 6 unit barang adalah 150. Sedangkan MC-nya juga memiliki rumus yang hampir sama, yaitu biaya produksi yang sekarang dikurangi dengan biaya produksi yang sebelumnya. Yaitu biaya produksi ketika kita memproduksi 6 unit barang adalah 480, sedangkan ketika kita memproduksi 5 unit barang adalah biaya produksinya 400. Maka 480 dikurang 400 sama dengan 80. Bisa kita lihat MR dan MC yang dihasilkan dari 6 unit barang ini tidaklah sama. Mari kita lihat ketika kita memproduksi 7 unit barang. MR-nya adalah 1050 dikurangi 900. Yaitu harga penjualan sekarang 1050 dikurangi harga penjualan sebelumnya yaitu 900. Maka 1050 dikurang 900 sama dengan 150. Dan biaya produksi yang sekarang adalah 630 dikurangi biaya produksi sebelumnya yaitu 480. 630 dikurangi 480 sama dengan 150. Maka MR dan MC yang dihasilkan dari memproduksi 7 unit barang itu sama. Maka keuntungan terbesar yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita memproduksi 7 unit barang.
Kebaikan. Beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lain adalah 1. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi pada struktur pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapatkan untung normal atau normal profit. Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu, dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dalam melakukan pemaksimuman keuntungan, syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam jangka panjang keadaan ini juga berlaku, yaitu harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. 2. Adanya kebebasan untuk memilih. Di dalam pasar yang bebas, seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang apa yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan untuk efisiensi masyarakat. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasiannya. Dengan adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang, maka masyarakat juga dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh atas pilihan yang akan dibuatnya dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. 3. Konsumen selalu mendapatkan harga wajar atau harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, konsumen cenderung mendapatkan harga yang wajar karena adanya kondisi di mana banyak penjual dan pembeli, produk yang homogen, serta keterbukaan informasi yang penuh. Persaingan antar penjual untuk menarik pelanggan mendorong mereka untuk menetapkan harga yang kompetitif supaya dapat bersaing di pasar. Keberagaman penjual dan kejelasan informasi mengenai harga dan kualitas produk memungkinkan konsumen untuk dengan mudah membandingkan dan memilih opsi terbaik sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, mekanisme pasar yang efisien dan persaingan yang sehat berperan penting dalam memastikan bahwa harga yang terbentuk mencerminkan nilai sebenarnya dari barang dan jasa, sehingga menguntungkan konsumen dalam mendapatkan harga yang wajar. Di samping memiliki kebaikan-kebaikan, pasar persaingan sempurna juga memiliki keburukan-keburukan loh. Antara lain, 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi dalam pasar persaingan sempurna. Teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Oleh sebab itulah, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal atau bisa disebut normal profit. Karena walaupun pada awalnya perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, namun perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga berbuat yang sama. Ketidakkekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. 2. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien. Namun ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Contohnya dengan adanya pencemaran dan sebagainya. 3. Membatasi pilihan konsumen karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah sama semua. Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. 4. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dikatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum. Namun, dapat saja ini tidak selalu benar, karena mungkin saja perusahaan-perusahaan di struktur pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. 5. Distribusi pendapatan tidak selalu rata. Pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. 6. Keuntungan dalam pasar persaingan sempurna.
Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasikan secara efisien dapat saja akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Sekian paparan video materi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.